Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3053 sampai bab 3056. Kamu harus meniduri mereka secara langsung, kalau tidak, mereka semua akan ditampar wajahnya, sialan. Hal yang sama berlaku untuk kerajaan Zanxiong, mereka akan tinggal bersama Hydra sampai mati. Jiao Tianyu dan para yang lain sangat marah. Saya tidak sabar untuk membunuhnya secara langsung. Tidak hanya itu, ada juga kekuatan misterius yang juga memburu mereka yang menerima perintah hadiah. Dan ada lebih dari satu kekuatan misterius, tampaknya jumlah orangnya tidak selalu lebih sedikit daripada yang dikirim oleh Hydra. Setiap orang yang menerima perintah hadiah akan dibantai, bersih. Semua orang ketakutan sekarang, mereka tidak berani datang sama sekali. Otak Tuhan melanjutkan, situasinya lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Hydra, kerajaan beruang perang, dan kekuatan misterius benar-benar bersedia melakukan apapun. Tanpa terlihat, pemahaman diam-diam terbentuk, jika satu pihak tidak dapat membunuh mereka semua, atau jika mereka tidak ditemukan, pihak lain akan membunuh mereka. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan dibantai. Dulu, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikannya. Jika kami tidak bisa menghentikannya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Dan Hydra tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Lagi pula, racun di Junjun terlalu mengerikan, tidak mudah untuk dipecahkan. Dengan kata lain, hal ini tidak dapat diselesaikan sama sekali. Jadi mereka tidak perlu terlalu khawatir, cukup berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah kemungkinan tersebut. Tapi sekarang berbeda, setengah dari racun Junjun telah disembuhkan. Maka langkah selanjutnya akan sangat mudah, jika Ye Junlin terus menggunakan perintah hadiah semacam ini. Sangat mudah untuk melakukan detoksifikasi. Oleh karena itu, Hydra akan menghentikannya bagaimanapun caranya. Organisasi balas dendam Hydra dan kekuatan misterius adalah sama. Pada saat ini, ketiga pihak ini mencapai tujuan dengan suara bulat, untuk mencegah Junjun melakukan detoksifikasi dengan cara apapun. Kali ini, meskipun seseorang dari Daxia datang untuk mengambil pesanan hadiah, mereka tetap akan mengambil tindakan. Benar-benar gila. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk menghentikannya. Ye Junlin tidak terkejut dengan hasil ini. Ini juga alasan mengapa dia mengumumkan perintah hadiah dengan cara yang begitu menonjol. Tujuannya adalah untuk memaksa mereka keluar dan menghentikan mereka. Hanya dengan cara ini mereka akan mengungkapkan kualitas aslinya. Hanya dengan begitu identitas mereka akan ditemukan. Secara khusus, Ye Junlin merasa terganggu oleh kekuatan yang menghancurkan catatan pertukaran darah. Kekuatan yang menggunakan teratai salju berusia 100.000 tahun sebagai alasan untuk menipu sumber daya, dan kekuatan yang mengendalikan dokter ajaib. Dia harus mencari tahu kali ini, cepat dan beritahu kekaisaran matahari tidak pernah terbenam. Dan Ming Xie Shen, mereka mulai menyelidikiku, aku tidak percaya mereka masih bisa melarikan diri. Kamu harus mencari tahu untukku. Ye Junlin sedang menunggu tindakan putus asa mereka. Hanya dengan cara ini akan ada jejak yang bisa diikuti. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak marah karena kekuatan ini mencegah putrinya melakukan detoksifikasi. Untuk mencegah seorang anak melakukan detoksifikasi, kerajaan beruang perang bahkan mengirimkan 800 dewa. Anda harus tahu bahwa kekaisaran kiamat, yang berada di urutan ketiga dalam daftar kekuatan, hanya memiliki lebih dari 800 atau 900 dewa. Ini membuat Ye Junlin menjadi sangat pembunuh. Semua orang marah dan tidak tahan. Bagaimana ayah seperti dia bisa mentolerir hal ini? Tapi dia terus menabung, dan akhirnya orang-orang ini menghasilkan uang yang besar. Setelah Anda menunggu Junjun pulih, mari kita buat buku besar. Bagus sekali, Hydra, kalian semua melompat-lompat di negeri beruang perang. Ye Junlin berkata dengan dingin, tunggu, aku akan pergi ke negeri beruang perang, suatu hari nanti,
racun Junjun akan segera sembuh, hari ini tidak jauh lagi. Jika waktunya tiba, coba saya lihat apa yang akan dilakukan kerajaan Zhan Xiong untuk melindungi Hydra. Saya akan membunuh siapapun yang menghentikan saya, lihat berapa banyak dewa yang Anda miliki. Saya ingin menghadapi Anda dalam di depanmu. Bunuh semua orang Hydra di depanmu. Sekarang Ye Junlin menantikannya. Saya tidak menantikannya sebelumnya karena racun di Junjun tidak mengalami kemajuan. Tapi segalanya berbeda sekarang, racun Junjun sudah setengah hilang, dan tidak ada banyak waktu tersisa sampai semuanya hilang. Yang lain juga menantikannya, bahkan ada gambaran di benak saya. Saat itu, Ye Junlin datang untuk berperang melawan kerajaan beruang sendirian. Bunuh di Siberia sendirian, mereka bahkan mengepalkan tangan dan lebih menantikannya daripada Ye Junlin. Mereka semua akan menjadi saksi saat itu. Kudengar kerajaan beruang perang sekarang mengumpulkan banyak dewa. Dengan sumber daya yang melimpah dan metode Hydra, para dewa diciptakan dengan gila-gilaan. Sekarang mereka merasa semakin banyak dewa di kerajaan beruang perang, semakin baik. Kalau tidak, jumlah yang bisa dibunuh Ye Junlin tidak akan cukup. Lebih baik memiliki puluhan ribu dewa, mereka sangat ingin melihat ini. Tapi orang-orang ini benar-benar sombong sekarang, mereka mengucapkan kata-kata kasar, tidak peduli siapa yang mendetoksifikasi Junjun, mereka akan mati, bahkan jika itu adalah kekaisaran yang matahari tidak pernah terbenam, atau kekaisaran kiamat, mereka akan menghentikannya. Tuhan Zinao sangat tertekan, meskipun akhir cerita mereka sudah diramalkan. Ye Junlin akan datang ke rumahmu cepat atau lambat. Tapi sekarang mereka terlalu banyak melompat, saya tidak tahan. Semua orang akan marah. Sial, lihat mereka menari, aku sangat marah. Jiao Tianyu dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka. Hampir marah, Tuan Ye, haruskah saya membiarkannya seperti ini? Racun Junjun pada akhirnya akan sembuh. Sekarang mereka memblokirnya seperti ini. Tidak ada harapan untuk kesembuhan Junjun. Tanya Dr. Dark, tentu saja tidak, kamu masih harus mengawasinya. Karena banyak orang tidak dapat menerima pesanan hadiah. Tidak bisakah kita mengirimkan pesanan hadiah ke depan pintu rumah orang-orang ini? Kata Ye Junlin, baik, saya mengerti, Dr. Dark mengangguk. Tentu saja segala sesuatu selanjutnya juga membutuhkan bantuanmu. Waktunya telah tiba bagi Lao Xie untuk memanfaatkanmu. Ye Junlin berkata kepada Dewa Jahat Awan Api. Dewa Jahat Awan Api sekarang sangat kuat sehingga dia bisa menangani apapun. Tentu saja, mereka yang melatih keterampilan dasarnya termasuk Wen Lei dan saudara perempuannya Zhou Nanian. Keduanya mungkin akan berhasil, tidak masalah, mencari seseorang, kan, serahkan masalah ini padaku. Dewa Jahat Awan Api segera setuju. Xie Tua, kamu bertanggung jawab untuk mencari tahu kekuatan macam apa yang mengendalikan Yan Zhangsheng, kan? Periksa juga obat ajaibnya. Selama kamu mendapatkan obat ajaibnya yang sebanding dengan teratai salju berumur 100.000 tahun, racun Junjun pasti akan hilang seluruhnya. Lepaskan. Ye Junlin mengatur tugas untuk Dewa Jahat Huoyun. Semua orang telah memeriksanya, tetapi tidak berhasil. Ye Junlin berpikir untuk meminta orang yang lebih berkuasa seperti Dewa Jahat Huoyun untuk menyelidikinya. Apakah lebih baik, kamu juga perlu membantuku untuk menemukan kekuatan misterius di balik hadiah penembak jitu, kamu lebih kuat dalam hal ini. Ye Junlin berkata kepada organisasi tentara bayaran ini. Kecerdasan mereka sangat kuat dan mereka dapat mengetahui perubahan apapun. Inilah alasan sebenarnya mengapa Ye Junlin menggunakannya. Mereka mungkin lebih mudah ditemukan daripada orang-orang seperti Jiao Tianyu. Setelah menetapkan tugas, semua orang mulai mengambil tindakan. Ye Junlin akhirnya menunggu momen ini. Setelah aliansi Langit Hitam dan pasukan lainnya dimusnahkan, orang-orang di divisi Tiansen dengan cepat menerima berita tersebut. Ye Junlin, kamu sangat berbahaya. Kamu sebenarnya punya rencana cadangan.
kamu sudah menyiapkan organisasi tentara bayaran dan sedang menunggu. Seseorang dari divisi Tiansen meraung, awalnya, dia mengambil semua penjaga surgawi hanya untuk membiarkan aliansi langit hitam dan yang lainnya mulai mencaplok sumber daya Ye Junlin. Jadi dia mengambil pukulan telak. Perhitungannya cukup bagus, dan dia menunggu. Hasilnya adalah ini. Ye Junlin seharusnya tidak tahu kalau aku ketahuan, kan? Kudengar orang-orang aliansi langit hitam terbunuh dalam sekejap. Jadi mereka seharusnya tidak punya waktu untuk mengungkapku, kan? Jika Ye Junlin tahu itu aku, dia tidak akan pernah melepaskannya milikku. Pria itu sedikit panik, berdoa agar dia tidak ketahuan. Namun, kabar dari Ye Junlin datang dengan cepat. Berita bahwa dia menyembunyikan sumber daya di sarang Raja Gu yang jahat dibocorkan oleh seseorang. Hanya divisi Tiansen yang mengetahui lokasi ini, karena sebelumnya hanya divisi Tiansen yang mengirim orang untuk mendapatkan sumber daya. Oke, cari tahu dia, Ye Junlin berkata dengan sederhana dan jelas. Terlalu banyak orang yang menari di depannya, terlalu sedikit orang yang berada di garis depan yang sama dengannya. Mereka semua adalah musuh. Salah, ada orang lain yang berada di garis depan yang sama dengannya. Ngomong-ngomong, berapa ukuran organisasi balas dendam terhadap Hydra? Mereka sudah berkumpul begitu lama. Kenapa tidak ada gerakan? Mereka tidak membalas dendam terhadap Hydra. Ye Junlin tiba-tiba berpikir, bangunlah untuk organisasi yang berada di camp yang sama dengan dirimu. Saya tidak tahu. Tidak ada kabar dari mereka. Di pulau tempat organisasi balas dendam Hydra berada, ada perbedaan saat ini. Karena tujuan seluruh organisasi saat ini adalah mencegah Junjun melakukan detoksifikasi dengan cara apapun. Jadi mereka mengirimkan pembunuh untuk membunuh semua orang yang menerima perintah hadiah. Bekerja sama secara tak kasat mata dan diam-diam dengan Hydra dan kekuatan misterius. Mereka masih meningkatkan upayanya, akibatnya, sebagian orang tidak setuju. Niat dan tujuan awal mereka bergabung dengan blokade ini adalah untuk membalas dendam pada Hydra. Namun hingga saat ini, organisasi tersebut belum menyebut balas dendam terhadap Hydra. Sebaliknya, ketika organisasi ini pertama kali didirikan, organisasi tersebut mengirimkan orang untuk membunuh orang Hydra. Tapi sekarang sudah hilang sama sekali. Operasi seperti itu tidak pernah dilakukan lagi. Tidak ada lagi yang menyebutkan balas dendam terhadap Hydra. Para pemimpin organisasi ini sekarang memikirkan tentang sumber daya, bagaimana memperkuat diri mereka sendiri, bagaimana membuat organisasi ini kuat, bagaimana menciptakan lebih banyak dewa, dan bagaimana membuat lebih banyak Avengers bergabung. Semua demi keuntungan mereka sendiri. Kebanyakan orang telah menjadi alat. Semuanya seperti ini sekarang. Adapun balas dendam terhadap Hydra, mereka sudah melupakannya. Saya tidak dapat mengingatnya sama sekali. Bisa. Anda memerlukan sumber daya dan dewa untuk terus memperkuat organisasi ini. Ini semua mungkin, karena Hydra sangat kuat. Akan sangat sulit untuk menyingkirkan Hydra, itu harus didukung oleh kekuatan yang kuat. Kemudian teruslah bertahan dan kuatkan dirimu. Hal ini dapat dimengerti. Namun yang tidak bisa dipahami adalah alih-alih menyebutkan balas dendam, mereka kini bergabung dengan Hydra. Itu adalah kesalahan Ye Junlin karena tidak bergabung dengan organisasi mereka dan tidak berani membalas dendam pada Hydra. Menargetkan putrinya dan tidak mengizinkannya melakukan detoksifikasi sebenarnya bisa dimengerti. Bagaimanapun, Ye Junlin perlu diberi pelajaran. Tapi bergabung dengan Hydra bukanlah hal yang tepat. Manakah dari lebih dari 100.000 orang di organisasi ini yang tidak memiliki pertikaian darah dengan Hydra? Orang tua dibunuh, kakek nenek diseret ke dalam eksperimen, dan bahkan seluruh keluarga dibantai. Segala jenis kebencian tidak ada habisnya, yang ada hanyalah kebencian yang tidak bisa kamu bayangkan, tidak ada yang tidak bisa dilakukan Hydra. Begitu semua orang mendengar tentang Hydra, mereka mengertakkan gigi dan ingin memotongnya menjadi beberapa bagian.
Ini adalah organisasi tempat sekelompok orang berkumpul. Namun kini, sebagian besar masyarakat tampaknya menghadapinya dengan tenang. Belum lagi Hydra, belum lagi kebencian, seseorang bahkan menyebut Hydra, tapi semua orang acuh tak acuh dan sepertinya menerimanya. Tapi hal yang paling tidak bisa dipahami adalah bergabung dengan Hydra yang berdarah. Hal ini membuat beberapa orang yang ingin membalas dendam tidak dapat memahaminya. Jadi mereka memberikan pendapatnya, kami tidak punya masalah dengan Ye Junlin, tapi kami tidak mengizinkan semua orang untuk bergabung dengan Hydra. Bahkan jika itu adalah aliansi tak kasat mata, ini tidak diperbolehkan, bisakah kamu menanggungnya? Pergi ke musuh yang punya pertikaian darah denganmu. Bergabunglah. Seperti yang diharapkan, kelompok orang ini mengajukan pertanyaan ini. Mengejutkan bagi orang lain, tidak peduli seberapa banyak mereka melupakan dan menerimanya. Pertikaian darah dengan Hydra akan selalu ada. Mereka masih benci jika hal itu disebutkan. Semua orang terdiam. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat bergabung dengan musuh Anda. Kerjasama apapun tidak akan berhasil, ini benar-benar tidak bisa diterima. Namun siapapun yang berintegritas tidak akan pernah menerima hal ini. Pada saat ini, orang-orang yang mengundang Ye Junlin untuk bergabung mulai membantah. Tidak, apakah Anda mencoba mengubah konsep, kami belum bergabung dengan Hydra? Apakah Anda pernah melihat kami menghubungi Hydra? Tidak. Itu hanya kebetulan sekarang. Kami hanya memiliki tujuan yang sama dengan Hydra. Kami belum bergabung dengan mereka. Hydra masih menjadi musuh kami. Kami telah memperkuat diri kami sendiri, dan semua yang kami lakukan juga untuk membalaskan dendam Hydra. Tapi dengan tujuan yang sama dengan musuh, bisakah kamu menanggungnya? Bukankah kita harus melindungi hal-hal yang dibenci musuh? Saya pikir Hydra akan menangani Ye Junlin dan putrinya. Kita harus memberikan bantuan dan perlindungan, daripada menargetkan mereka seperti Hydra. Apa perbedaan antara apa yang kita lakukan sekarang dan Hydra? Orang-orang ini benar-benar memiliki perseteruan darah yang besar dengan Hydra. Tipe orang yang tidak sabar untuk segera membalas dendam. Oleh karena itu, setiap kali Hydra atau apapun yang berhubungan dengan Hydra disebutkan, mereka akan menjadi emosional. Singkatnya, mereka membenci apa yang disukai Hydra, dan mereka menyukai apa yang dibenci Hydra. Ini akan menjadi kebalikan dari Hydra. Oleh karena itu, perilaku saat ini telah menyentuh skala kebalikannya. Tentu saja tidak, kamu berbohong. Begini, Hydra adalah musuh semua orang, begitu pula Ye Junlin. Orang-orang itu cemas, dan bahkan mengkritik mereka, mengatakan bahwa mereka berbohong. Saya ingin bertanya mengapa Ye Junlin adalah musuh kita. Orang-orang ini menatap mereka dan bertanya. Faktanya, semua orang sekarang bingung dengan organisasi ini. Apa yang terjadi dengan Ye Junlin? Apakah layak menargetkan semua orang seperti ini? Hentikan putrinya melakukan detoksifikasi, dia juga menipu Ye Junlin atas sumber daya seperti itu. Tapi semua orang memikirkannya, sepertinya Ye Junlin tidak membencinya. Ye Junlin tidak melakukan apapun pada siapapun. Hanya saja saya sedang mendetoksifikasi putri saya sekarang dan tidak punya waktu untuk membalas dendam. Saya hanya tidak bergabung dengan organisasi ini. Apakah ini juga berdosa? Terlebih lagi, banyak sekali orang yang tidak ingin membalas dendam pada Hydra. Masih banyak lagi orang yang tidak bergabung dengan organisasi ini, bukan? Mengapa Anda tidak melihat semua orang menargetkannya satu persatu? Mengapa Anda harus mengincar Ye Junlin, ini? Orang-orang yang mengundang Ye Junlin jelas tercengang setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka tidak dapat menjawab pertanyaan ini untuk sesaat. Mereka benar-benar tidak tahu apa sebenarnya yang mereka miliki terhadap Ye Junlin. Kebencian apa yang Ye Junlin miliki terhadap kita? Sikapnya, dia pengecut dan tidak berani membalas dendam terhadap Hydra. Mereka yang tidak berani membalas dendam terhadap Hydra mendorong arogansi Hydra. Ini adalah kebencian, kuncinya adalah
Miliknya putrinya begitu diracuni sehingga dia bahkan tidak berani kentut. Bagaimana menurutmu, bukankah Hydra lebih sombong? Yang paling penting adalah identitasnya. Mengapa kita tidak menargetkan orang lain, mengincar Ye Junlin? Statusnya istimewa, dia tidak mengungkapkan posisinya, yang menyebabkan terlalu banyak dampak negatif. Terlebih lagi, dia memiliki begitu banyak sumber daya. Jika dia jatuh ke tangan Hydra, balas dendam kita masih jauh. Oleh karena itu, kami harus menyingkirkan Ye Junlin dulu. Ini juga merupakan langkah penting dalam balas dendam terhadap Hydra. Biarkan semua orang tahu tekad kita. Kita harus membalas dendam terhadap Hydra. Iya, kami melakukan semua ini untuk membalaskan dendam Hydra. Itu konyol, itu adalah kekeliruan total. Tapi begitu kata-kata ini keluar, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Karena yang dibicarakan orang-orang ini adalah balas dendam terhadap Hydra. Selama ini jelas, semua orang tidak akan keberatan. Selama semua orang masih ingat kebencian terhadap Hydra, tidak peduli apa pendapatnya tentang Ye Junlin. Selanjutnya, mereka masih fokus pada detoksifikasi Junjun. Dewa jahat awan api memang efektif. Butuh 3 hari untuk benar-benar menemukan obat ajaib tersebut. Bersambung.